Awalnya memang dari pemilik bangunan ini ya, Pak Rusyan dulu minta ke saya kalau awalnya sebenarnya bikin kayak seperti co-housing gitu ya, co-housing. Jadi beliau dengan temennya pengen bikin sebuah, kalau misalnya sekarang sih akhirnya B&B ya, tapi sebenarnya pendekatannya kan tetap rumah ya. Jadi kayak misalnya rumah tinggal bareng, berdampingan gitu. Tapi akhirnya saya gimana caranya nemuin unity-nya gitu ya, yang bisa nyatuin antar kedua bangunan yang beda pemilik tersebut jadi satu fasilitas yang utuh gitu. Kalau misalnya konsep sih, saya pengen semuanya nggak ada dead end gitu ya. Jadi perjalanan gitu ya, perjalanan. Jadi dari depan tuh orang masuk dia nggak direct. Semua area di sini tuh bisa diaktifasi, bisa dinikmatin, punya performa visual yang sama di setiap ruangnya. Tapi di satu sisi juga menuntut privasi juga yang lebih tinggi ya, karena kan buat orang tinggal gitu ya, buat kalau bahasa sekarang staycation ya gitu ya. Terus kalau misalnya dari temanya sendiri sih memang kita coba revival lagi gitu ya, hal-hal yang dulu ada di kehidupan orang-orang ya gitu ya. Jadi back to the past gitu ya. Jadi tempat yang sifatnya reuni lah gitu ya, secara fisik gitu dan juga mungkin secara emosional gitu ya. Saya coba aplikasi ke ya, dari arsitekturalnya gitu ya. Ini kan mungkin sedikit tahun 80-90-an ya gitu ya. Jadi kalau misalnya yang datang misalnya sekeluarga gitu, si kakek, si bapak itu tuh aduh inget zaman dulu nih ya kalau kesini gitu. Tapi sementara kalau yang sekarang anak muda itu kan justru seneng era retro atau vintage gitu ya. Jadi ya udah, akhirnya saya ngeliat ini tema desain yang memang paling sifatnya lebih komunal lah ya gitu. Dari layout plan-nya sendiri, ini tuh dua bangunan yang sebenarnya tipikal. Jadi mereka itu masuk, itu mereka punya living room, kitchen, sama dining area yang memang jadi satu ruangan yang sifatnya open plan. Terus mereka juga punya backyard-nya masing-masing. Terus mereka punya kamar, punya kamar mandi, lalu ada 4 kamar sebenarnya. Ada 4 kamar yang tipenya sama. Nah, satu kamar yang punya tipe beda, jadi ada yang sifatnya loft ya, jadi mereka punya mezanin, terus mereka punya balkon juga. Satu bangunan barusan itu kita gabungkan sirkulasinya dengan bangunan satunya lagi, ya, jadi kita ada tangga bersama. Nah, tangga bersamanya itu tuh saya desain untuk jadi simbol di Monterey House ini gitu ya. Kenapa saya jadikan icon? Karena dia itu terlihat dari area publik, yaitu kita punya hall bersama gitu sebenarnya. Monterey itu sebenarnya simple dari kata-kata mountain and tree sebenarnya. Tapi saya ngelihat karena memang ini ada lokasinya di antara gunung dan juga pohon-pohon gitu ya, pepohonan ya. Terus saya ngelihat kayaknya itu kan cerita atau scene tentang liburan banget kan ya gitu. Aku liburan jalan-jalan ngelewatin pohon-pohon dan juga gunung gitu kan. Jadi buat saya aduh itu lovely banget kan gitu. Jadi akhirnya saya kasih nama Monterey. Pengalamannya saya pengen orang tuh nggak segen datang ke sini. Terus hanya desainnya arahnya bukan ke arah yang sifatnya sensasional atau misalnya futuristik yang wah, yang luxury gitu, enggak. Lebih ke yang sifatnya warm, full of intimacy, kayak seperti balik ke rumah zaman dulu.